Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya selama satu minggu ke depan? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Tapi sebelum saya membahas, saya akan mereview sedikit ya pergerakan XAU-USD, khususnya di sesi Amerika kemarin. Kalau kita perhatikan pergerakan XAU-USD di sesi Amerika kemarin, sempat terjadi lanjutan penurunan ya, dan mencapai area order block, yaitu level terendah di sesi Amerika kemarin di 3155.52, dan bertepatan juga dengan area fair value gap ya di sisi 3185.98 sampai dengan 3163.98 area sini. Dan tentunya di level tersebut market gagal ya, break di level yang lebih rendah, dan di area order block tentunya ada sedikit rejection ya di posisi ini ya, sesuai dengan penolakan dari sisi area order block, dan market di akhir sesi penutupan terjadi kenaikan kembali mendekati level psikologi yaitu 3200. Ya, tentunya kenaikannya memang tidak terlalu signifikan ya. Market lebih stabil di sesi Amerika kemarin, dan kenaikannya dari titik terendah sampai dengan tertinggi penutupannya di 48.56 dolar per troy ounce. Ini adalah area retracement ya, pasca terjadinya kenaikan yang terjadi di hari Kamis sebelumnya ya, ketika mencapai level 3122.00 area previous daily low hari Kamis. Terjadi momentum dorongan bullish yang sangat signifikan. Pasca itu terjadi retracement ya, dengan target kita memang dua area, baik fair value gap ataupun area order block. Dan ternyata area order block yang menjadikan titik rejection ya, penolakan di sisi tersebut, meskipun kenaikannya belum signifikan, dan terjadi kenaikan mendekati level psikologi kembali, yaitu di area 3200 ya, kurang lebih dolar per troy ounce. Dan apakah di hari Senin dan minggu depan akan menunjukkan kenaikan berlanjut dengan beberapa konfirmasi, atau akan menunjukkan titik pelemahan? Dan disinilah yang perlu kita bahas. Untuk analisa selanjutnya kita akan mulai di time frame weekly. Check it out. Oke, untuk time frame weekly di XAU-USD ya, di mana minggu kemarin candle terbentuk impulsif bearish, memiliki body besar ya, dan ekornya juga cukup panjang dari bawah ke atas. Artinya market sangat volatile dan menunjukkan adanya kondisi penerusan ya dari penurunan terakhir ketika menyentuh level tertingginya di 3436.04 di sisi area ini, dan pasca tidak berhasil breakout dari area 3352.93 yang terjadi di 2 minggu yang lalu, ini yang akhirnya mendorong pergerakan XAU-USD secara teknikal berhasil meliquidity ya area sell side liquidity, yaitu 3202.57 menuju ke level tersebut. Dan tentunya di minggu kemarin akhirnya candlenya membentuk candle bearish ya, bahkan berhasil breakout close body candle di bawah 3238.35, dan tentunya di sini menunjukkan adanya continuation bearish sedang terjadi. Dan ada beberapa catatan saya ya, rangkuman mengenai fundamental yang terjadi dari tanggal 12 sampai 16 Mei. Mungkin teman-teman juga bisa catat, karena ini akan menjadikan wacana selanjutnya untuk minggu depan ya. Yaitu yang pertama, di mana minggu kemarin faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan XAU-USD, salah satunya adalah meredanya ketegangan dagang global Amerika Serikat dengan China, yang tentunya sepakat menurunkan tarif untuk 90 hari ke depan. Dan di sini mengurangi kekhawatiran pasar akan dampak perang dagang. Tentunya menurunkan permintaan emas sebagai safe haven. Makanya kita tahu kemarin hari Senin, Selasa terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kemudian yang kedua adalah stabilitas geopolitik ya.
di mana gencatan senjata India Pakistan tetap stabil, kemudian negosiasi Rusia Ukraina stagnan namun belum cukup memicu lonjakan resiko geopolitik. Hasilnya, tekanan resiko global menurun, melemahkan sentimen safe haven. Dan yang ketiga, data inflasi Amerika Serikat ya, yang lebih jinak atau turun di posisi minggu kemarin. Inflasi Amerika Serikat lebih rendah dari yang diperkirakan, mendukung prospek pelonggaran moneter. Ini mendukung emas secara teori, namun sentimen pasar lebih kuat dipengaruhi oleh penurunan resiko global. Dan yang keempat, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Pasar memperkirakan setidaknya 2 kali pemangkasan suku bunga pada tahun 2025 ini. Ini adalah faktor bullish untuk emas, karena suku bunga rendah meningkatnya daya tarik aset non-yielding. Namun dampaknya belum dominan minggu ini karena risk appetite meningkat. Nah, itu kondisinya. Dan yang kelima, pernyataan dari Powell sendiri ya, di mana potensi volatilitas inflasi ke depan yang dia sampaikan. Jeremy Powell memperingatkan bahwa kejutan pasokan dapat membuat inflasi lebih tidak stabil. Potensi ini belum berpengaruh langsung minggu kemarin ya, tapi bisa menjadi alasan jangka menengah untuk kembali bullish untuk emas. Jadi hal tersebut yang tentunya menjadikan pergerakan XAU-USD secara keseluruhan membentuk candle bearish ya, momentum yang sangat kuat, penerusan daripada candle sebelumnya yang gagal breakout close di atas 3392.93 dan close-nya di bawah level tersebut. Ini akhirnya mendorong terjadinya pullback dan market kembali lagi turun di minggu kemarin dan didorong beberapa fundamental 5 catatan saya tadi yang saya sampaikan. Oke, dan di sini tentunya saya masih melihat masih ada potensi pergerakan XAU USD ya di minggu depan, masih ada potensi untuk menunjukkan potensi penurunan, meskipun kalau kita melihat dari sisi fair value gap weekly ya, yang berkisaran antara 3167.63 sampai dengan 3194.06 hanya terjadi sweep liquidity, dan area low yang terjadi di minggu sebelumnya 3202.57 juga close-nya sangat berdekatan ya, makanya sangat tipis ya, memungkinkan ya market masih bergerak secara range ya. Setidaknya ada beberapa catatan saya adalah range-nya itu antara 3.350 untuk level atas, level bawahnya bisa mencapai $3.000 per troy ounce, minimal mengejar low 3122.00 yang terjadi di minggu kemarin. Karena di sisi lain minggu depan pasar akan fokus kepada data flash manufacturing PMI ya, sama flash service PMI yang akan rilis tanggal 22 Mei, serta data mingguan unemployment claim yang tentunya nanti akan menjadikan pemantauan ya dari data tersebut yang akan rilis minggu depan. Jadi tidak terlalu banyak data yang akan rilis di minggu ketiga ya bulan Mei ini. Untuk minggu depan ya saya rasa market akan berpeluang bergerak secara range, kecuali kalau didukung oleh fundamental yang saya sampaikan tadi, ada perkembangan terbaru. Mungkin akan ada lonjakan ataupun penurunan yang sangat signifikan. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat di time frame daily ya. Kita cek dulu untuk kacamata time frame daily. Kita cek dulu. Oke, untuk pergerakan XAU-USD di time frame daily, saya melihat di sini ada area strong fair value gap ya, atau strong area mendekati area demand, di mana yang berkisaran 3175.50 sampai dengan 3098.91. Di sini titik liquidity ya, penolakan kuat pada pergerakan XAU-USD di minggu kemarin, yang akhirnya mendorong tekanan bullish terjadi ya, di mana penutupan akhirnya mendekati level $3.200 per troy ounce. Dan di hari Jumat kemarin, meskipun candlenya ditutup candle bearish ya, pergerakan di hari Kamis ini secara impulsif memang sangat signifikan ya, dorongannya sangat kuat,
Tapi saya melihatnya kalau di time frame daily memang tekanan seller masih sangat signifikan. Ya, dorongannya masih sangat kuat. Karena apa? Area yang merupakan batas breakout untuk saat ini ya, update terbaru sampai dengan saat ini 3306.14 sampai dengan 3325.44. Dengan kondisi area tersebut, selama tidak terjadi breakout close body candle di atas level tersebut, saya rasa XAUUSD masih sangat kuat untuk menunjukkan potensi penurunan. Oke, dan di sisi ini juga ada area drop base drop. Nah, inilah akan menjadikan titik penolakan ya, atau sekali lagi bisa menjadikan rejection ya di posisi ini. Maka ini bisa jadikan zona pantau ya. Ini bisa menjadikan zona pantau di mana ada area drop base drop di posisi tersebut. Nah, di posisi ini karena kalau meskipun minggu depan ada potensi dia naik menuju drop base drop, inilah menjadikan titik pemantauan sebelum dia breakout di atas daripada area 3.300 ya, level psikologi sampai 3.225.44. Jadi drop base drop ini bisa jadikan acuan untuk minggu depan. Kalau masuki area drop base drop dan ada rejection kuat, penolakan pada seller dan pembentukan candle impulsif bearish ya, ataupun terbentuk single pattern, double pattern ataupun triple pattern, ya ini adalah titik di mana market bisa kembali lagi melemah. Oke. Jadi secara keseluruhan, karena posisi dari candle sebelumnya yang terjadi di hari Rabu, hari Kamis, dan di hari Jumat, ini adalah area konsolidasi. Jadi saat ini make sense menurut saya untuk minggu depan dia harus keluar dari wilayah area konsolidasi ini. Karena market sedang berada dalam area range. Ini yang perlu kita melihat secara keseluruhan. Karena di time frame daily, sekali lagi saya ingatkan, selama batas area 3.306 sampai dengan 3.325 belum mampu di breakout, ya menurut saya potensinya masih dalam tekanan seller. Target bawah untuk minggu ini di level berapa? Menurut saya setelah pasca area fair value gap yang menjadikan penolakan di minggu kemarin ya, di sisi ini saya akan pantau selanjutnya kalau memang market masih menunjukkan kondisi penurunan ya. Ini adalah targetnya 3022.45 sampai dengan 3071.60. Ini adalah area fair value gap dan area order block ya. Di sisi area ini akan menjadikan targetnya. Jadi ini adalah area fair value gap bawah yang merupakan target kalau posisi previous daily low 3122.00 berhasil di breakout body candle di time frame daily. Jadi ini akan menjadikan titik pemantauan untuk hack time frame ya selama 1 minggu pergerakan nantinya. Seperti ini kondisinya karena previous daily low, previous daily high-nya di mana hari Jumat tidak mampu ambil sisi atas dan break close di atas level tersebut dan masih berada dalam area range, menandakan market sedang terjadi konsolidasi. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu di time frame daily skenario untuk hari Senin seperti apa. Untuk hari Senin, yang pertama pasca terjadinya market sedang terjadi retracement ya atau koreksi ya, dan penolakan dari sisi area order block, ini akan menjadikan titik selanjutnya yang harus dipantau untuk jangka pendek dari candle impulsif bearish terakhir di sisi ini ya, memasuki sesi Amerika kemarin. Maka itu adalah tekanan seller terakhir. Saya akan jadikan batas breakout selanjutnya yaitu di 3207.52. Ini yang paling terdekat. Oke, artinya kalau ini di close body candle time frame 4 jam retrace, dan insya Allah dia akan berlanjut naik dan tentunya akan menguji previous daily high berikutnya. Karena target selanjutnya adalah area drop base drop di sisi 3275.39 ya, 3275.39 sampai dengan 3306.14. Itu adalah target untuk atas ya, ketika market berhasil breakout lanjutan dari 3207.52 menuju previous daily high, akan menguji level tersebut.
Dan apakah bisa juga memungkinkan untuk pergerakan untuk XAUUSD kembali lagi menurun? Ya tentunya kalau di mana previous daily low yang terjadi di hari Jumat 3155.52 ini berhasil di breakout, maka akan mengejar 3122 ya, 0.00 yang merupakan titik terendah loh ya, low minggu kemarin ya. Di sini previous week low ini akan dikejar selanjutnya, yaitu 3122.00 yang merupakan area liquidity ya, atau sell liquidity di 3122.00. Jadi tanggapannya seperti ini. Inilah kondisi market ketika sedang terjadi konsolidasi. Jadi kalau previous daily low di breakout 3155.52 berhasil di break ya, market akan menunjukkan insya Allah terjadi penurunan, menguji yang paling terdekat dulu ya, yaitu level sell liquidity. Baru Anda bisa pantau 3122.00. Kalau itu terus berhasil di break, maka menuju target fair value gap selanjutnya 3071.60. Oke. Jadi ini area yang menurut saya teman-teman minggu depan bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Karena di sisi lain kalau kita melihat dari trendline atas dan trendline bawah, market masih berada dalam corrective wave dan berada dalam bearish channel. Ini line atas, ini line bawah. Ya, pasca ini high, all time high terakhir diuji dan gagal, dan di bawah juga sama menjadikan titik penolakan terakhirnya di sini. Ini terjadi rejection, dan apakah titik daripada line bawah ini merupakan area rejection? Bisa juga. Nah, ini adalah tahapan yang saya sampaikan, maka area ini akan menjadikan titik penentu berikutnya. Apakah akan membuat all time high atau akan bergerak turun. Dan catatan saya adalah di minggu depan secara data ekonomi tidak terlalu banyak yang rilis, hanya manufacturing PMI dan service PMI yang menjadikan titik pemantauan, maka memungkinkan market hanya bergerak secara range seperti ini. Ya, terburuknya ketika breakout trend line tentunya dia akan meneruskan penurunan dan break di bawah trend line bawah, ya insya Allah market bisa menunjukkan penurunan yang sangat signifikan selanjutnya. Oke, ini aja dulu yang bisa saya sampaikan untuk analisa minggu depan ya. Dan khususnya di hari Senin, nanti kita akan kembali lagi di review sore hari Senin, melihat perkembangan apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan targetnya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di review sore. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.